Nama saya Bapak Tumijan, anak asuh Aldi. Karakternya alhamdulillah rajin, bagus, terus bangun, rajin bantu-bantu. Nama saya Ibu Ranti, pengasuh adik Dilan. Anaknya rajin, tapi agak pendiam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Saliem. Saya orang tua asuh dari Mas Dar kalian Mas Jordan, Mas Rafif. Anak-anaknya lucu-lucu, enak diajak bicara, terus pokoknya mudah diatur, mudah dibangunin, aktif anaknya. Benar-benar menyenangkan buat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Adila. Saya salah satu ibu asuh dari anak-anak dari Sekolah Insan Cendekia Sentul Bogor. Anak-anak asuh saya 1 Naura, 2 Nazah, 3 Alia, sama Binar yang ada di rumah saya menjadi anak asuh saya. Menurut kami, kedua anak tersebut rajin, bagus, cepat tanggap dalam keadaan situasi, cepat bantu gitu loh, tanggap. Mudah sosialisasi. Tapi yang bikin senang itu dia tuh ini maunya bantu, apa-apa tuh bantu gitu. Kayak kemarin datang gitu udah langsung ke dapur goreng tahu bacem itu ya. Terus kalau Jojo seneng ini yang terkesannya tuh ke tahu bacemnya, katanya Bu tahu bacemnya enak, kok beda ya gitu ya. Cuma itu dia sering ngomongnya pokoknya katanya beda, tapi bedanya nggak ngerti aku, katanya kok beda gitu. Semua anak terbilang rajin ya, mandiri, terus baik sama ini hormat gitu. Ya, pesannya belajar yang rajin. Semoga apa yang dicita-citakan bisa tercapai. Berbakti kepada orang tua. Kayaknya ya pokoknya yang penting ya giat belajar, dipertahankan, sekolahnya harus rajin, ya nggak boleh nakal ya, cuma itulah pokoknya. Ya, selalu patuh sama guru, nggak boleh ngelawan, harus banyak belajar lagi tentang kehidupan, mandiri terutama di setiap ini ya, nggak harus di setiap kehidupan, nggak harus tergantung sama orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dilan Emiril Farobi atau bisa dipanggil Dilan, dari kelas 8. Saya Aldebaran Fauzi, bisa dipanggil Alde. Saya dari kelas 8 dan orang tua asuh kita Pak Tumijan dan pekerjaannya adalah petani. selama 2 hari sini kita mendapatkan pengalaman yang cukup berkesan. Di sini juga asik. Saya bisa belajar logat Jawa dari bahasa Jawa beberapa dari orang tua saya. 2 hari sini kita udah nyoba buduk sahur, kita udah nyoba makan makanan yang manis banget dari Jogja ini. Terus di sini juga kita udah bantuin orang tua asuh kita buat keringin gabah, dan itu udah buat nanam sayuran. 2 hari ini udah berkesan banget buat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Dar Hekal Mansur. Di sini ada dan saya adalah Genesis Fazur dan Nararia. kita dari rumah Bu Saliem. Nah, jadi kita bakal menceritakan 2 hari terakhir selama kegiatan homestay nih. Yang pertama dari saya dulu. Kita dari kemarin bersama Bu Saliem, alhamdulillah kita udah melakukan beberapa kegiatan aktivitas di rumah seperti seperti nyapu, ngepel,
lap-lap rumah, ngebantuin Bu Salim masak, terus juga muter-muter desa di daerah Dusun Singgelo ini. Terus juga makanannya Bu Salim enak-enak banget. I love you Bu Salim. Nah, mungkin itu aja dari saya. Selanjutnya bakal dijelasin dari Jordan. Gimana Jordan? Kalau menurut saya ya menyambung dari Bang Masdar tadi, kegiatannya seru, apalagi pas kita bantuin masak tuh ya walaupun panas ngap tapi ya it's worth the hype lah. Maksudnya kayak kita udah nungguin lama, kita masak terus kita makan, masakannya wah, enak sekali. Kan berdasarkan pekerjaan orang tua, pekerjaan orang tua kita itu adalah petani, di mana petani itu selalu menanam tanaman. Lalu menanam tanaman itu juga membutuhkan proses, tidak samanya cepat atau tidak samanya instan. Jadi kita harus bersabar. Kalau misalnya itu membutuhkan waktu yang lama ataupun membutuhkan energi yang banyak. Nah, orang tua kita juga mengajarkan kita disiplin, karena kan ada jadwalnya buat menanam dan mengeringkan gabah itu. Pelajaran yang bisa saya ambil itu hidup sederhana dan membantu orang tua. Karena ya kita di rumah Bu Salim ini kita bantuin masak, kita bantuin paruh rumah, cuci piring dan sebagainya itu. Karena kan kebetulan anaknya sekolah ya kan, yang satu kerja satu sekolah gitu. Kalau dari saya, nyambung dari Jordan juga mungkin sama, cuma saya ada tambahan kayak kepekaan gitu. Nah mungkin misalnya kalau kita lihat Bu Salim lagi susah, lagi apa, terus kita semua kayak, Bu ada yang bisa kita bantu apa enggak gitu. Jadi kita misalnya kayak belajar lebih bekal lagi terhadap seseorang. Terus juga kalau lingkungan di di teras rumah kotor, kita bisa sampuin bareng-bareng. Terus juga kita bisa kerjain sambil ketawa-ketawa bertiga. Dari rumah saya tuh makanannya kebanyakan yang asin dan pedas. Sini kebanyakan makanannya manis gitu. Bahkan sayur-sayuran, ya ayam, semuanya gitu manis kalau di sini. Di sini juga tarawihnya tuh 4 rakaat. Kalau di rumah saya, di sekolah saya juga tarawihnya itu 2 rakaat sampai 23. Di sini 4 rakaat sampai 4 rakaat, itunya langsung 3. Itu agak kaget saya di sini. Dari Pip lu gimana Pip? Beda sih, soalnya kan kalau misalnya di Bekasi tuh banyak gedung-gedung tinggi tuh sama polusi, jadi udaranya nggak enak. Tapi kalau di sini beda, lebih masih banyak pohon-pohon, terus masakannya tuh masih masih rasa Nusantara. Buat homestay tahun ini udah keren, ya lebih bagus lah daripada tahun kemarin. Pesan mungkin kekesan dulu ya. Pesannya alhamdulillah seru banget, akhirnya selama yang ditunggu-tunggu sampai juga di desa Singgelo ini. Selama kita kurang lebih lama di bis, akhirnya kita sampai. Terus juga alhamdulillah seneng dapat orang tua yang bisa masak, habis itu dapat orang tua yang masakannya enak-enak banget. Terus juga kerasa sih feel homestay-nya. Soalnya kayak kita bener-bener ada yang di lingkungan baru yang kita harus ngebiasain budaya-budaya baru di sini. Ya. Mungkin pesan tambahan buat homestay selanjutnya, pertahanin kita pergi-pergi jauh gini, soalnya kerasa feel-nya tuh enak banget kalau pergi-pergi jauh homestay itu. Beda sama kayak pergi yang kayak cuma 1 jam dari sekolah. Kalau sekarang tuh kayak bener-bener kita tuh misterius kita mau kemana. Terus kita surprise di desa Singgelo ini. Gitu.